Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Nah, oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu memerintahkan Lula dan Laura untuk pergi ikut bersamanya ke kota Drintel untuk mengurus kota tersebut. Oke, kali ini kita akan bahas ke cerita sampingan dulu. Bukan cerita sampingan sih, kayak di sisi lainnya dulu gitu, yaitu adalah Kekaisaran Phaesus. Terletak di sisi lain gerbang Ramesta di wilayah Gracia, kerajaan Esfort, dengan jumlah populasi sekitar 10 juta orang dan memiliki luas wilayah yang cukup besar. Bahkan bisa dikatakan sebagai yang terbesar di benua Griuneo. Istana kekaisarannya dibangun dengan cukup mewah, bahkan ruang singgasananya berhiaskan emas dengan ornamen-ornamen kelas tinggi. Dan kini di ruang kerjanya duduklah sang kaisar ke-38, Fernandes van Visus. Di salah satu kursi mewahnya, hidupnya selalu bergelimangan kemewahan dan selalu mengenakan pakaian yang berkelas. Dengan rambut coklat bergaya roll miliknya, dia pun duduk sambil menopang perut yang terlihat sangat berat itu sambil menggenggam segelas wine di salah satu tangannya. Fernandes pun mengarahkan pertanyaannya tentang situasi pasukannya ke arah dinding di ruangan yang seharusnya tak ada orang lain selain dirinya. Seorang pria berpakaian serba hitam pun tiba-tiba muncul entah dari mana dan berlutut di hadapan sang kaisar itu, lalu menjelaskan situasi yang dimaksud bahwa ia telah memperkirakan bahwa beberapa tahun lagi saatnya akan segera tiba bagi mereka untuk bergerak. Mereka juga telah berhasil menyelundupkan puluhan tentara ke kerajaan Esfort, dan saat ini tentara tersebut sedang beraktivitas seperti layaknya warga sipil di sana. Setelah mendengarkan penjelasan itu, sang kaisar pun yakin bahwa dia akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang berhasil mewujudkan keinginan para kaisar sebelumnya. Sang kaisar pun memerintahkan pria tersebut untuk terus memantau situasinya, dan jika saatnya sudah tiba, sang kaisar ingin mereka untuk memulai pergerakannya. Setelah mengerti dengan perintahnya, sosok pria berpakaian hitam itu pun menghilang. Fernandes pun meminum habis wine di tangannya, lalu meletakkan gelasnya di atas meja. Setelah itu, ia pun keluar menuju ke teras dan memandang kota yang ada di bawahnya. Kekaisaran Phaesus adalah sebuah negeri militer dan sering memicu negara-negara lain untuk berperang demi meningkatkan pengaruhnya atas negara-negara lain serta menambah pemasukan mereka. Dengan mengumpulkan pembayaran serta sumber daya dari negara yang ada dalam pengaruhnya, kekaisaran pun mampu menyiapkan persenjataan mereka dan menginvasi negara lain. Puluhan tahun sebelum Kain lahir, ketika Fernandes baru diangkat menjadi kaisar, ia pernah memiliki kenangan pahit. Fernandes pernah menyerang kerajaan Esfort yang berada di tengah benua dan harus mundur tanpa bisa menjatuhkan benteng yang ada di perbatasan. Pada saat itu, pasukan kerajaan Esfort dipimpin oleh Gam, ayah Kain. Fernandes beranggapan bahwa orang yang bisa menaklukkan tanah yang berada di tengah benua yang telah ditaklukkan oleh seorang pahlawan 300 tahun lalu itu, yaitu Shizuya, akan dapat menjadikan dirinya sebagai yang terbaik sepanjang sejarah. Namun, hanya ada 3 jalan yang dapat ditempuh dari kekaisaran menuju kerajaan Esfort, yaitu melalui benteng Ramesta, dengan menembus hutan monster, atau menembus jalan pegunungan yang sangat luas. Jika melalui hutan monster, mereka harus mempertimbangkan dampak kerusakan akibat serangan monster ganas di perjalanan. Terlebih lagi, hutan itu membentang luas sehingga akan menjadi sulit untuk memimpin sebuah pasukan di sana. Sedangkan di jalan pegunungan ada tebing yang sangatlah curam, meskipun itu memungkinkan bagi prajurit infanteri untuk melaluinya. Namun, itu akan sulit untuk mengangkut persediaan. Maka satu-satunya pilihan adalah melalui kota Ramesta. Di teras itu, Fernandes pun mengepalkan tangannya mengingat kegagalannya di masa lalu. Itu sedikit sejarah singkat dari kerajaan Phaesus untuk memulai perencanaannya untuk menyerang kerajaan Esfort. Oke, kita balik ke alur utama.
Kain pun duduk di sofa sambil menghela napas panjang setelah diceramahi oleh raja dan perdana menteri. Colin yang berdiri di depan pintu ruang kerjanya pun menyapa Kain dan menanyakan apa ada yang masalah yang mengganggu Kain. Kain pun menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan hadiah yang dibuatnya sendiri kepada Teles dan Silk. Namun dia malah diceramahi karena itu adalah benda langka yang bernilai sangat tinggi. Colin pun menanyakan apa sebenarnya yang telah Kain berikan. Dengan nada santai, Kain pun menjawab pertanyaan Colin yang terlihat khawatir itu dengan mengatakan bahwa ia telah memberikan sebuah kalung yang akan memberitahu Kain posisi mereka saat mereka dalam bahaya. Colin pun menghela napas mendengar jawaban santai dari Kain tersebut sambil mengatakan bahwa benda seperti itu bisa membuat seluruh bangsawan akan berebut untuk mendapatkannya. Alasannya, jika seseorang diculik atau menjadi tawanan perang, dia bisa memberitahu posisinya kepada orang lain. Meskipun benda itu tidak sekelas harta nasional, namun benda itu akan bernilai cukup tinggi. Pada awalnya, Kain hanya berniat untuk membuatkan untuk Teles dan Silk, namun ia berpikir akan jadi masalah jika dia tidak membuatkannya untuk Tifanna yang juga merupakan tunangannya. Jadi, ketika mereka selesai berlatih tanding, Kain pun menyerahkannya kepada Tifanna juga. Pada saat itu, wajah Tifanna yang terlihat imut ketika memerah tersipu malu pun membekas dalam ingatan Kain. Setelah itu, Kain pun meminta Colin untuk mempersiapkan keberangkatan Lula dan Laura karena dia akan membawa mereka ke Driftell akhir pekan ini. Colin pun mengerti dan akan segera mempersiapkannya. Akhir pekan pun tiba. Di dalam ruang kerja telah hadir Colin, Sylvia, Lula, dan Laura beserta barang bawaan mereka berdua. Kain pun mengatakan bahwa dia akan membawa Lula dan Laura ke Driftell dan mulai saat itu mereka akan tinggal di sana. Meskipun Lula dan Laura mengangguk pada perkataan Kain, namun mereka berdua merasa heran karena mereka malah berkumpul di ruang kerja, bukannya berkumpul di dekat kereta. Sambil membungkuk hormat, Sylvia pun meminta Kain untuk terus membimbing Laura karena dia masih membutuhkan banyak bimbingan. Kain pun mengangguk pada permintaan Sylvia tersebut dan tidak akan memperkerjakan Laura dengan pekerjaan yang berat. Setelah Kain memberi aba-aba untuk segera berangkat, Colin dan Sylvia pun mengangguk. Kain pun memerintahkan Lula dan Laura untuk memegang semua bawaan mereka, lalu menyuruh mereka untuk menyentuh kedua pundaknya. Setelah merapalkan sihir transport, seketika mereka bertiga pun menghilang dari ruang kerja itu. Sylvia yang khawatir dengan keadaan Lula dan Laura pun sangat berat melepas kepergian mereka. Namun Colin menenangkannya dengan mengatakan bahwa Kain pasti mempunyai pemikiran sendiri. Setelah itu mereka berdua pun keluar dari ruangan. Lula dan Laura pun terkejut dengan pemandangan yang berubah dalam sekejap. Kain pun menyambut mereka sambil tersenyum. Saat Lula bertanya apakah itu sihir pemindahan, Kain pun mengangguk pada pertanyaan Lula tersebut, lalu menjelaskan bahwa mulai saat ini mereka berdua akan tinggal di mansionnya. Kain ingin Lula membantu kakaknya Alex sebagai stafnya, sedangkan Laura akan melanjutkan pelajarannya sebagai seorang pelayan di bawah bimbingan Dharmesia. Seketika pintu ruangan itu pun diketuk. Setelah mendengar jawaban Kain, pintu ruang kerja itu pun dibuka lalu Dharmesia pun masuk. Meskipun penampilannya seperti orang tua yang rapuh, namun ia adalah pelayan yang berbakat dalam berbagai makna. Meskipun Lula dan Laura terlihat gugup, namun wajah Lula agak memerah. Saat Dharmesia bertanya apakah ia sedang ada tamu, Kain pun mengangguk pada pertanyaan Dharmesia itu dan menjelaskan bahwa mereka adalah ras rubah putih bersaudara yang bernama Lula dan Laura. Lalu Kain pun mengatakan kepada Dharmesia bahwa ia meminta Lula untuk membantu kakaknya si Alex, dan karena Laura masih perlu banyak latihan, maka Kain meminta tolong kepada Dharmesia untuk membimbing Laura. Dharmesia pun memperbaiki posisinya dan kemudian membungkuk hormat sambil memperkenalkan dirinya sebagai kepala pelayan di sana. Menanggapi perkenalan Dharmesia yang elegan dan sempurna itu, wajah Lula pun semakin memerah, sedangkan Laura menundukkan kepalanya. Apakah si Lula ini suka yang tua-tua? Setelah saling memperkenalkan diri, Dharmesia pun segera menyiapkan kamar untuk mereka berdua dan akan kembali setelah semuanya sudah siap. Selagi menunggu, Dharmesia pun memandu mereka berdua agar duduk di sofa lalu menyajikan teh. Mereka berdua pun menelan ludah mereka setelah mencium aroma teh yang memenuhi ruangan itu. Dharmesia pun meletakkan cangkir teh dengan sempurna secara bergantian. Kain yang sudah terbiasa dengan hal itu pun langsung meminumnya. Sedangkan Lula dan Laura, mereka pun mulai meminumnya dengan jantung mereka yang berdegup kencang karena gugup. Mereka berdua pun memuji teh buatan Dharmesia yang begitu nikmat.
Setelah membungkuk, Dharmesia pun meninggalkan ruangan itu. Kain pun memerintahkan Lula yang terus memandangi sosok Dharmesia yang berjalan keluar ruangan. Tanpa pikir panjang, Kain pun bertanya kepada Lula apakah dia menyukai orang tua tersebut. Seketika wajah Lula pun memerah, dan ia pun menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya sambil mengatakan bahwa dia sangat lemah pada laki-laki yang tampak rapuh seperti Dharmesia. Kain pun hanya mampu tersenyum pahit mendengar pernyataan Lula yang ternyata penyuka kakek-kakek. Oke, bentar, minum dulu. Lalu Dharmesia pun mengantarkan Lula dan Laura ke kamar yang telah ia siapkan. Karena Laura ingin sekamar dengan kakaknya, maka ditentukanlah mereka tinggal di kamar dengan ukuran ganda. Dharmesia bahkan sudah memerintahkan pelayan untuk membeli pakaian untuk mereka berdua berganti pakaian. Kain pun tersenyum mengetahui sungguh berbakatnya kepala pelayan tersebut. Di ruang kerjanya bentar. Kain yang menjadi sendirian pun melihat-lihat dokumen yang belum distempelnya. Meskipun ia agak terkejut dengan pernyataan Lula tadi, namun ia akan memintanya untuk bekerja keras untuk kota Drintel bersama kakaknya si Alec. Namun, karena Lula merupakan seorang budak, mungkin akan ada banyak kesulitan yang akan ia hadapi nanti. Jadi Kain pun berniat untuk segera melepaskan perbudakan itu. Pada dasarnya di leher seorang budak akan terukir rangkaian sihir dan dibuat untuk selalu terlihat kapanpun. Ketika Kain fokus pada kegiatan itu, Alec, Dharmesia, Lula, dan Laura pun memasuki ruangan. Kain pun duduk di sofa, Alec pun duduk di sebelahnya. Lalu Kain pun mempersilahkan Lula dan Laura untuk duduk di hadapan mereka. Dharmesia pun sedang membuat teh di sudut ruangan. Kemudian Kain pun menjelaskan kepada Alec bahwa dia akan mempersilahkan Lula dan Laura untuk tinggal di rumahnya itu. Kakaknya yang bernama Lula akan membantu Alec sebagai asisten, sedangkan adiknya yang bernama Laura akan diserahkan kepada Dharmesia untuk menjadi pelayan di rumah itu. Lula dan Laura pun bangkit dan memperkenalkan diri mereka kepada Alec yang langsung dibalas Alec dengan memperkenalkan dirinya juga. Setelah mereka berkenalan, Dharmesia pun menghampiri dan menyajikan teh lagi. Kemudian pun menjelaskan bahwa dia berniat untuk membebaskan status budak kepada Lula dan Laura, karena Lula akan membantu Alec sehingga akan merepotkan bagi Lula jika dia tetap dalam statusnya sebagai budak. Kain pun akan membebaskan mereka berdua dari status perbudakan itu dan membuat mereka bekerja di bawah naungan keluarga Silford. Karena Lula memiliki pengetahuan terkait perencanaan bangunan, jadi Kain pikir Lula akan berguna untuk membantu kakaknya Alec. Alec pun mengangguk pada penjelasan Kain. Kain pun berdiri di belakang sofa yang diduduki oleh Lula dan Laura, lalu meletakkan tangannya di leher Lula. Dengan merapalkan sihir rilis, tanda budak yang ada di leher Lula pun menghilang tanpa bekas. Tanda segel budak adalah ciri khas pedagang budak. Itu merupakan sihir rahasia yang hanya dapat digunakan oleh pedagang-pedagang yang terdaftar di Asosiasi Pedagang Budak. Tak heran Alec pun terkejut melihat Kain yang baru saja menggunakan sihir pembebasan budak tersebut tanpa masalah. Selanjutnya adalah giliran Laura. Kain pun membebaskan Laura dengan cara yang sama. Meskipun Kain belum pernah mencoba sihir itu sebelumnya, namun ia mengerti bahwa pada dasarnya itu sama saja dengan kutukan. Lula dan Laura pun saling berpelukan karena bahagia karena tanda budak mereka telah menghilang. Beberapa tahun terakhir ini mereka telah menghabiskan hari-hari mereka sebagai budak yang sangat sulit. Apalagi saat Kain menemukan mereka dalam keadaan cacat fisik dan sudah hampir menyerah untuk hidup. Lula dan Laura pun berdiri lalu membungkuk hormat kepada Kain untuk berterima kasih karena sudah membebaskan segel budak mereka. Dan mulai saat ini Lula dan adiknya pun berjanji akan dengan senang hati bekerja keras untuk Kain. Kain pun mengangguk menanggapi mereka. Setelah menyaksikan kelakuan adiknya yang di luar nalar itu, Alec pun menghela napas dan meminum tehnya, sedangkan Dharmesia hanya tersenyum memperhatikan mereka dari belakang. Kain dan yang lainnya pun menaiki kereta lalu berkeliling kota. Kereta itu pun dikendalikan oleh Dharmesia, sedangkan di dalam kereta itu hanya ada Kain, Alec, dan Lula, di mana Laura ditugaskan sebagai maid, jadi ia pun tetap tinggal di rumah itu. Kota Drintel memiliki populasi sekitar 3.000 orang. Hanya ada 1.000 orang penduduk asli di sana, sedangkan sisanya adalah petualang. Karena jumlah petualangnya yang banyak, maka itu kota pun disebut kota petualang.
Di dekat gerbang barat yang mengarah ke hutan monster dan dungeon banyak berdiri penginapan, toko senjata dan armor serta tokoh peralatan sihir. Di sana juga banyak bar dan lokasi pelacuran. Kereta mereka pun berjalan menelusuri jalan menuju gerbang barat. Sambil melihat keluar jendela kereta, Lula pun bergumam tentang kota Derintel yang benar-benar tercipta sebagai kota petualang. Sambil memandang keluar, Kain pun menjelaskan kepada Lula bahwa jika mereka pergi ke arah selatan dari gerbang barat, di sana mereka akan menemukan daerah Komo. Di sanalah tempat berkumpulnya orang-orang seperti pensiunan petualang akibat cedera dan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Meskipun ada Dark Will, namun Kain sudah membasminya. Jadi Kain pun yakin mereka tidak akan mau berulah lagi, sehingga Kain ingin melakukan sesuatu pada daerah tersebut. Kereta mereka pun sudah berada di gerbang barat lalu mengarah ke selatan. Berbeda dengan jalan utama, di jalan itu terlihat bangunan yang sudah rapuh yang berjajar serta beberapa orang anak-anak serta orang cacat yang terlihat seperti gelandangan. Lula pun menyatakan pendapatnya dengan ekspresi wajah yang sedih karena sangat langka ada kereta bangsawan yang berjalan menyusuri wilayah kumuh itu. Para anak yatim piatu itu pun saling berbicara di antara mereka sambil menatap kereta yang mewah tersebut. Kereta pun terus berjalan hingga sampai ke gerbang selatan dan terus berjalan melewati gerbang selatan hingga sampai ke gerbang timur. Dari gerbang timur ke gerbang selatan adalah tempat tinggal bagi para pengrajin dan penduduk asli kota itu. Dan jalan-jalan di sana memiliki pembatas yang membuatnya terlihat elegan. Namun, karena dikelilingi oleh tembok luar, itu jadi terlihat agak sempit. Alec pun menjelaskan bahwa dia dan Kain ingin memperluas tembok luar itu dan membuat kota sedikit lebih luas. Lalu mereka akan menambah area untuk tempat tinggal penduduk. Selain itu juga, mereka akan membangun sekolah dan panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Dengan mendidik para anak yatim piatu itu, Alec berharap bisa memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Kain pun menyetujui perkataan Alec. Lalu mereka bertiga pun terus menyusuri kota sambil memandang pemandangan di luar kereta. Dan setelah itu, mereka pun kembali ke mansion. Mereka pun merangkum rencana yang akan mereka lakukan untuk kota Derintel ke depannya. Lula pun sependapat jika situasinya terus seperti itu maka mereka tidak akan bisa membuat apa-apa. Bahkan mereka tak punya cukup ruang untuk membangun bangunan baru. Jadi mereka langsung merelokasi pemukiman kumuh. Maka penduduk di sana pasti akan memenuhi kota. Maka dari itu memperluas dinding luar adalah pilihan yang terbaik. Setelah itu mereka akan membangun tempat tinggal baru, sekolah serta panti asuhan. Dengan itu mereka pun bisa memindahkan para penduduk pemukiman kumuh lalu menata ulang daerah tersebut. Kain dan Alec pun mengangguk menanggapi pendapat Lula. Kemudian Kain pun memutuskan akan mulai dengan memperluas dinding kotanya besok. Lula dan Alec pun terkejut mendengar perkataan Kain karena memperluas dinding luar bukanlah perkara yang mudah. Untuk membuatnya dibutuhkan bahan, tenaga, dan uang. Sedangkan Kain baru saja mengatakannya seolah-olah tak ada yang dibutuhkan. Lula pun mengingatkan Kain bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Namun dengan mengarahkan senyumannya kepada Lula, Alec pun memberikan isyarat kepada Lula dengan tangannya untuk menuruti saja keinginan Kain. Karena Kain pasti punya cara tersendiri untuk merealisasikannya. Kain pun meminta Lula untuk segera membuat desain bangunan yang akan mereka buat nantinya, karena tidak akan ada gunanya jika mereka membuka lahan tanpa membangun apapun di sana. Lula pun mengerti dan meminta alat tulis dan kertas serta penggaris untuk membuatnya. Mendengar kata penggaris, Alec pun merasa bingung mendengar kata yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tapi Kain mengabaikannya karena ia tak bisa menjelaskannya. Maklumlah ya, Lula kan orang Jepang. Di kehidupan sebelumnya, Kain pernah mendapatkan kelas pelajaran teknik di sekolah dan dia pun menguasai gambar-gambar sketsa sederhana. Jadi sekarang, ia pun dapat membayangkannya. Sambil makan siang, mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka terkait masalah pembangunan kota. Kain juga menyerahkan kepada Lula alat-alat gambar yang telah ia buat menggunakan sihir, Creative Make. Ketika Kain mengerahkan seperangkat peralatan itu, ia hanya mampu tersenyum pahit mendengar komentar Lula yang mengatakan bahwa peralatan yang dibuat Kain benar-benar peralatan dasar, bukannya peralatan standar untuk arsitek. Setelah memberikan sebuah ruangan kepada Lula, Kain juga membuat sebuah drafter di sana. Itu adalah sebuah meja yang biasa digunakan untuk menggambar desain. Melihat itu mata Lula pun bersinar dan langsung mengurung dirinya di dalam kamar.
Kain dan Alec pun hanya tersenyum pahit melihat kelakuan Lula. Lalu mereka pun kembali ke ruang kerja Kain. Kain sudah memberitahu Lula apa yang ingin ia buat dan sisanya tinggal menunggu Lula memperlihatkan sketsanya. Keesokan harinya di pagi hari sebelumnya, para penduduk sudah diberitahu untuk tidak mendekati gerbang hari itu. Karena itu adalah perintah wali kota, para penduduk pun hanya bisa mematuhinya meskipun enggan. Kain dan kelompoknya pun menaiki kereta dan ketika mereka keluar dari gerbang barat, kereta pun berhenti. Lalu terbentanglah jalan beberapa kilometer dari gerbang menuju ke hutan monster. Itu bukanlah jalan yang sengaja dibuat. Jalan itu terbentuk karena petualang sering lewat untuk berburu ke hutan. Maka secara alami, jalanan itu pun menjadi rata akibat kereta yang lewat membawa hasil buruan mereka. Kain dan kelompoknya pun berdiri sekitar 2 km dari gerbang ke arah hutan monster karena Kain berencana akan membuat dinding baru di sekitar sana. Lula pun sependapat. Kain pun menyuruh yang lainnya untuk mundur sedikit karena apa yang akan dilakukannya sangat berbahaya. Mendengar perkataan Kain, Alec dan Lula pun menjauh dari Kain dan mendekati kereta. Setelah memastikan keduanya telah cukup menjauh, Kain pun meletakkan tangannya di tanah dan mulai mengalirkan energi sihirnya. Lalu ia pun membuat bayangan dalam kepalanya lalu mengaktifkan sihir Creative Universe Creation. Setelah Kain merapalkan sihirnya, bumi pun mulai bergetar dan perlahan-lahan lahan pun naik. Sepanjang ratusan meter tanah pun naik secara bertahap dan membentuk dinding dengan tinggi mencapai sekitar 10 meter. Kemudian Kain pun mengaktifkan sihir Creative Hardness Improvement dan dinding yang terbuat dari tanah itu pun perlahan-lahan mengeras dan menjadi dinding yang seolah terbuat dari batu. Kain pun merasa puas dengan hasilnya itu. Setelah menyeka keringatnya, Kain pun menoleh ke belakang dan menanyakan pendapat yang lainnya. Ketika ia berbalik ke belakang, Kain pun melihat Alec dan Lula yang terpana dengan mulut mereka yang menganga. Mereka berdua pun terpana oleh sihir Kain yang sungguh di luar nalar manusia itu. Ya kan dia emang bukan manusia sih harusnya. Hanya Dharmesia yang sedang mengurus kudanya yang tersenyum. Setelah itu mereka pun menyusuri daerah yang belum menjadi dinding menggunakan kereta dan mengulangi sihir yang sama untuk membuat dinding yang utuh. Pada senja hari, dinding-dinding itu pun telah selesai dibuat mengelilingi kota Drintel. Saat ini, kota Drintel pun telah berada dalam kondisi terlindungi oleh dinding besar setinggi 10 meter. Itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh penyihir biasa. Jika itu adalah Kain yang belum menerima pelatihan di Fafnir, pasti saat ini dia sudah tergeletak di tanah karena kehabisan energi sihir. Namun, saat ini Kain sudah menjadi setengah dewa karena itu adalah sosok yang hanya bisa melampaui keberadaan manusia. Setelah membangun dinding, Kain pun menggali parit sedalam 5 meter di sisi luar dinding, lalu mengalirkan air dalam jumlah banyak dengan menggunakan air dalam parit itu. Maksudnya sihir air ya. Dan untuk sentuhan terakhirnya, Kain pun membangun jembatan. Kain pun tampak sangat puas, namun Alec dan Lula yang telah melihat kemampuan sihir Kain seharian pun telah menyerah dan tak tahu lagi harus berkata apa. Lalu mereka pun kembali ke mansion dengan menaiki kereta. Para pedagang yang datang dari ibu kota dan kota-kota lain pun terkejut lemas ketika melihat dinding yang baru saja dibuat. Para pedagang yang melihat kejadian itu pun langsung menyebarkan berita tersebut dari mulut ke mulut. Karena jarak dari Drintel ke ibu kota 2 hari perjalanan, sehingga tidak butuh waktu lama agar berita itu sampai ke istana. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Di video yang kedepannya itu kita akan menyaksikan sosok harem Kain yang baru ya, yaitu si Sang Sen Hinata atau Sen apa gitu lupa, dari kerajaan Marineford ya kalau nggak salah. Dia juga diberkahi oleh dewa apa namanya yang healing tuh ya, lupa. Pokoknya dewa itulah. Dan juga dia akan mengumumkan pertunangannya dengan Kain pas setelah dia itu dibantu oleh Kain karena dia hampir terbunuh oleh sang prajurit dari kiriman si uskup ya kalau nggak salah, lupa pokoknya itulah. Deh, sampai di sini dulu dan sampai jumpa. Berhubung yang untuk harem Kain itu mungkin sekitar 2 video lagi ya, mungkin kalau nggak malas sih.